Pemirsa, jumpa lagi dengan Delik, tayangan investigasi dan kriminal yang mengungkap sisi lain dari sebuah kejadian. Bersama saya Joyce Triatman. Delik kali ini menghadirkan kontroversi yang melilit konversi minyak tanah menuju gas LPG. Di awal bulan lalu, Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan kembali pelaksanaan konversi itu. Ironisnya, pemerintah sendiri mempertontonkan performa awal yang buruk pada implementasi konversi itu. Seakan melengkapi sederetan kisah carut-marut manajemen minyak dan gas bangsa ini. Dan pemirsa, mari kita simak bersama liputannya. Kebijakan minyak dan gas Indonesia kembali menuai gejolak di tingkat masyarakat. Hanya saja, kali ini berbeda persoalannya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika hampir tiap tahun masyarakat resah oleh persoalan kenaikan harga BBM, maka kali ini persoalannya adalah konversi dari minyak tanah ke gas LPG. Di dunia ini tinggal dua negara yang pakai minyak tanah. Indonesia dan ada satu negara di Afrika, di mana itu? Tinggal dua, di Kamboja, di Laos, di India, di Pakistan, di manapun sudah pakai itu. Kita ini yang keliru puluhan tahun memakai sama dengan pesawat terbang. Karena itu kita harus punya target 4 tahun harus ganti. Nah, kalau Anda memasak dengan sehari 1 liter 1 liter minyak tanah, itu kalau mau dikonversikan cukup memakai 0,4 kilo itu LPG. Ini sudah diuji secara teoritis dan secara praktek. Rakyat yang biasa menggunakan minyak tanah untuk kebutuhan rumah tangganya diminta beralih untuk menggunakan gas LPG. Adalah tabung gas LPG 3 kg berwarna hijau seperti ini, plus kompornya dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Dan jadilah si tabung hijau yang tampak seperti berkeliaran di mana-mana, merangsek ke dapur-dapur rumah tangga di seputaran Jakarta, Depok, dan sekitarnya. Kita kasih free kompornya. Kita akan free-kan pertama 3 kilo LPG. Seharga kalau kita hitung sekarang Rp14.000. Harga 14.000. Artinya kita kasih uang itu masyarakat 15.000. Atau sehingga dia menabung. Dia kemudian uang ini dipakai untuk beli tabung berikutnya. Jadi hanya sistem hidup aja dirubah, tidak ada cash flow yang berubah. Lalu apa yang terjadi di masyarakat? Implementasi program konversi itu ternyata tak semulus yang diidealkan Wakil Presiden Yusuf Kala. Sejak awal program konversi berjalan, langkah Pertamina sebagai penanggung jawab program ini sudah terseok-seok. Masyarakat pun banyak yang mengeluh, sampai ada yang mengembalikan tabung dan kompor gratis yang dibagikan Pertamina itu. Nah, jadi warga tuh pada, nggak mau gitu, takut terjadi pada trauma. Lebih baik minyak tanah daripada gas. Saya takut kalau gas, trauma. Kenapa tuh? Ya masalahnya udah ada kejadian di Cawang kan, ada kebakaran. Yang satu rumah kebakaran jadi berapa ratus rumah kan. Saya benar lebih minyak tanah deh, 2.500 saya dapat ya. Selain itu, banyak warga yang mendapatkan kompor dalam kondisi tidak bisa dipakai. Saya belum pakai ini. Oh, masih belum pakai ya? Belum. Jadi waktu pas baru mau dipakai itu udah nggak bisa? Udah sempat dibawa ke servis? Atau udah nggak bisa ininya nih. Apa? Oh gitu. Iniannya nih patah jadi nggak bisa dikelas. Alih-alih hidup bersih seperti yang disampaikan Pertamina, kompor gratis yang diperoleh warga juga justru membuat kotor perkakas dapur. Ya udah Bu. Ini emang dari pertama dapat merah Bu apinya? Ya, merah. Oh, Gimana nggak bagus merah. merah apinya ya. Apinya merah. Begitu nggak rata dia kayak sumbu nggak rata. Dan para warga Pancoran Mas Depok ini misalnya, mereka juga mengeluhkan adanya pungutan uang saat pembagian kompor dan tabung gas gratis itu. Bu,
waktu pas dibagiin ada dimintain biaya administrasi nggak Bu? Ada buat uang ini, uang bensin Oh, bensin ya. Berapa Iya. Bu waktu dimintain? 10.000 10.000 sama RT apa sama mana? sama yang tukang ini ngeliling. Keliling. Iya. Itu tukang kelilingnya orang dari kecamatan, dari kelurahan apa dari Pertamina? Dari sini, dari RW. Bukan itu saja, sampai sekarang pencapaian distribusi tabung LPG dan kompor gratis itu pun ternyata masih jauh dari target semula. Tadinya target kita di tahun 2007 ini kita harus bisa mengkonversi minyak tanah lebih kurang 1 juta kiloliter sebanding dengan 500.000 ton LPG. Tapi karena kemarin terjadi keterlambatan distribusi kompor yang tadinya bukan menjadi tugas Pertamina, yang tadinya diharapkan Januari mulai kita bagi, tapi ternyata baru kita laksanakan bulan Mei. Program ini yang tadinya semestinya kita sudah harus membagi sampai dengan Agustus ini lebih kurang 4 juta kompor dan tabung. Sampai hari ini baru kita bisa lakukan lebih kurang 800.000 kompor dan tabung kita bagikan kepada masyarakat, pengguna, dan kelompok usaha kecil dan menengah. Jadi masih jauh sekali. Ternyata kita lihat tabungnya aja nggak siap. Ya sekaligus mau bikin beberapa juta tabung kan nggak mudah itu. Ternyata sampai sekarang. Bahkan saya lihat dalam pembangunan, dalam produksinya pun juga ini carut marut juga. Siapa yang mengerjakan dan sebagainya itu nggak jadi agak kacau di bawah. Ya. Jadi ya itulah terburu-buru. Nah ini kadang-kadang kita khawatirkan dari pemerintah apa-apa terus selalu mau instant, mau cepat. Nah hasilnya begini. Lengkap sudah. Walau membenarkan langkah konversi LPG yang ditempuh pemerintah, pengamat energi Kurtubi menegaskan bahwa manajemen minyak dan gas Indonesia masih carut-marut. Semestinya tidak perlu mengimpor gas, semestinya. Kalau sekali lagi kalau manajemen gasnya dibenahi, ini kan masalah manajemen tidak bagus. Produksi LPG kita sekian kali lipat daripada yang dibutuhkan, tetapi kan LPG-nya sekarang dijual keluar. Lalu Pertamina kekurangan. LPG ini kekurangan, lalu dia beli dari luar, diimpor. Pemirsa, itu baru satu persoalan. Minyak tanah adalah persoalan lain yang ternyata tidak kalah peliknya. Tunggu delik sesaat lagi. Pemirsa, konversi gas LPG dari minyak tanah juga ditujukan untuk mengurangi beban keuangan negara yang selama ini tersedot untuk subsidi minyak tanah. Tapi apa yang terjadi? Berikut liputannya. Ketika konversi gas LPG berjalan, di saat bersamaan persoalan minyak tanah juga muncul. Seketika, masyarakat yang wilayahnya mengalami konversi ke LPG juga ramai mengantri minyak tanah. Warga pun rela seharian mengantri demi literan minyak tanah. Kalau ngantri sih udah sering juga, habis dapatnya juga nggak teratur sih di sini minyaknya. Soalnya kalau lagi ngantri begini ada yang dapat ada yang enggak, kadang sampai jam setengah 10 malam ngantri. Kompornya kan lebih murah. Hah, sama aja. Minyak gasnya juga mahal juga. Kalau tergantung pemakaian sih bisa iri bisa enggak. Kalau ini kan bisa kita atur pemakaiannya gitu kan. Memang, untuk memuluskan konversi, Pertamina memangkas jatah kuota minyak tanah nasional dari 9 juta kiloliter menjadi 8 juta kiloliter. Lantaran berbagai antrian itu, Pertamina ternyata kemudian menyuplai lagi minyak tanah ke masyarakat. Artinya, ada 2 subsidi dengan angka triliunan yang dikucurkan pemerintah untuk konversi gas LPG dan minyak tanah. Apa betul jadi langka karena memang dipotong 1 juta? Ini kan masih pertanyaan juga. Kita nggak pernah tahu masyarakat butuh berapa juta kiloliter minyak tanah setahun. Yang kita tahu 9 juta sekarang cukup, tapi kita juga tahu masih banyak penyelundupan. Walaupun Pertamina mengembalikan sebagian minyak tanah untuk operasi pasar atau menambah extra dropping, dalam hitung-hitungan kami, jumlah LPG yang sudah kita lepas ke pasar dan minyak tanah yang kita tarik, ini tetap pemerintah masih lebih menguntungkan. Jadi tidak double subsidi itu tidak terjadi, tapi memang secara psikologis kita tambah volume. Sebab dengan ditambahnya jumlah minyak tanah oleh Pertamina untuk wilayah yang sudah terkonversi, rawan terjadinya penyalahgunaan minyak tanah itu. Oleh karena itu harus ada peningkatan pengawasan. Memang dari awal kita sudah mengidentifikasi bahwa minyak tanah ini banyak disalahgunakan, bukan untuk peruntukannya, memberikan subsidi yang salah. Ekses-ekses negatif, suatu adanya
agen-agen tertentu yang membawa minyak tanah dijual ke satu pangkalan sehingga orang itu membeli dalam jumlah besar, itu memang terjadi. Ternyata benar, di balik konversi gas LPG, minyak tanah masih menyisakan persoalan. Apalagi saat ini perbedaan harga begitu tinggi antara minyak tanah bersubsidi Rp2.300 dan minyak tanah industri Rp6.500. Disinilah peluangnya untuk mencari keuntungan itu. Ya bagaimana tidak banyak celah, Mas. Kalau kita lihat minyak hanya Rp2.000. Minyak tanah kan bahan baku. Bahan baku yang bisa dibuat oplosan lah. Misalnya solar, misalnya minyak bensin di SPBU. Dengan harga Rp5.000 sampai Rp6.200. Dicampur dengan Rp2.000. Kalau bicara menguntungkan ya jelas memang menguntungkan minyak tanah. Semua kalangan sepaham akan adanya penyelewengan minyak tanah hingga membentuk satu pasar gelap sendiri. Bagaimana penyelewengan minyak tanah itu? Delik akan kembali sesaat lagi. Betapa tiap tetesan minyak tanah yang keluar dari sarang Pertamina ternyata sangat berarti bagi mereka yang terus menjalankan roda pasar gelap minyak tanah itu. Pemirsa, berikut liputannya. Dari lelaki inilah cerita tentang minyak tanah itu bermula. Bertahun-tahun dia menjadi supir truk tangki dengan memainkan minyak tanah ke pasar gelap. Pertama kan saya bawa minyak tanah tuh dari Pertamina. Itu kan kadang-kadang buat subsidi masyarakat. Ternyata minyak tanah itu ya bukannya ke masyarakat, diopernya lebih condong ke pabrik gitu, karena dia harganya mahal, agak mahal gitu. Dari depot Pertamina Pelumpang, Jakarta inilah, tiap tetes minyak tanah begitu sangat berarti bagi para pemain minyak tanah di Jakarta. Tim Delik pun mencoba memasuki geliat bisnis minyak tanah di sana. Dan ternyata, persis di depan depot ini pula, nuansa bisnis gelap minyak tanah sudah terasa. Berikut penelusuran Tim Delik akan bisnis minyak tanah itu. Itu paling murah tuh 14.700. Paling murah. Kita bisa ngeluarin kalau itu BB81 ya bisa 47 lah. 4748. Itu juga sebetulnya MT sekarang kan banyak bikin solar sebenarnya pangkalan-pangkalan tuh ya. Campur ya. Nah, barusan nawarin misalnya 15 juta. Apaan? Ya kan? Kalau kita masukin bisa 15.500 ke pangkalan bisa 16. Gila. Berarti larinya ke industri. Buat industri deh. Ada bos kita pesannya. Oh, apa kita bangkit ntar kita kondisikan kalau untuk ke situ sama teman. Paling sekitar ke bandara tuh masa ya 15.500. Irisan paling berapa kaleng, berapa jerigen? Irisan juga mahal ini. Nah 70. Berapa? Jerigen 70. 70 setrigen, 20 len. Dan dari Ujang, begitulah nama lelaki yang kami temui ini. Ternyata bisnis gelap minyak solar juga masih berjalan. Kalau solar saya banyak, tapi kalau ada yang pabrik-pabrik yang minta yang cash keras aja. Pabrik. 53, Pertamina kan 64. 4, iya. Kita 53 aja. Pabrik ya? Iya, Patian udah dapat 200 perak per liter, 16 ton kan lumayan. Ya ini udah. 5 ton. 8 ton minimal. Itu kalau punya pabrik-pabrik, kita boleh ke 2 tronton aja sehari. Masih di depan depot Pertamina Pelumpang, tidak sukar menemui aksi tiris, yaitu memulung tetesan-tetesan minyak tanah dari truk tangki yang keluar dari depot. Inilah yang dinamakan aksi tiris itu. Berjalan sedikit ke sisi lain di depan depot Pertamina Pelumpang, nuansa bisnis gelap minyak tanah juga terasa. Ini tirisan udah nampung ya? Ya di sini mah kadang-kadang ada yang nampung, ada yang jual langsung. Kalau paling aman kita pangkalan. Misalnya apa, dia juga ada pengaku. Sampai aja anggota politik. Ada kompromi. Pak, kira-kira bisa nggak jatahnya? Apa itu ada jatahnya? Nggak tahu dari Polri, dari Angkatan Darat. Nggak ada. Bos saya aja, bos saya.
buat pembuangan pabrik ini ngambil dari asrama. Ini sangat rawan sekali, sehingga kemungkinan terjadi penyelewengan ini di sini. Bisa dengan aparat, bisa dengan oknum Pertamina, bisa dengan oknum agen, bisa dengan masyarakat dan sebagainya. Pemirsa, apa yang kita lihat tadi hanyalah bagian kecil dari cerita besar permainan minyak tanah. Cerita selanjutnya tunggu di Delik sesaat lagi. Penyelewengan minyak tanah sebenarnya dimulai dari simpul-simpul distribusi minyak tanah itu sendiri. Sayangnya pengawasan pemerintah begitu longgar sehingga bisnis gelap ini tetap lancar-lancar saja. Pas dari depot Pertamina, para sopir truk tangki akhirnya mendapatkan kebebasannya bersama minyak tanah. Saya bawa ke pangkalan yang saya udah berlangganan gitu. Iya, ditampung di situ, Pak. Untuk istilahnya di situ ya buat pengoplosan lah. Dari Pertamina kan murni, Pak. Jatahnya untuk rakyat. Nah, jatah rakyat. Nanti setelah di pangkalan itu kan buat pengoplosan gitu. Dia kayak di Kampung Baru, kayak di Jalan Cacing di sini dekat solar. Minyak tanah, semuanya dia tampung. Minyak tanah terutama ya minyak tanah ya buat pengoplosan itu. Seperti di Kampung Baru kan tinggi pagernya, jadi nggak terlalu menyolok. Itu pun begitu sebelum mobil masuk kan udah kasih tahu kodenya Pak, bahwa mobil sekian mau masuk. Jadi pintu gerbang itu buru-buru ada yang buka langsung tutup gitu Pak. Lelaki ini pun menunjuk satu lagi tempat penimbunan dan pengoplosan di kawasan Marunda Baru. Ciri-cirinya, tempat itu memakai plang perusahaan pengolah limbah. Dan inilah yang kami saksikan, berbagai aktivitas orang dengan tangki-tangki. Sekitar 200 meter dari tempat itu, ternyata ada pos polisi. Kami pun segera menanyakan kebenaran tempat itu kepada aparat polisi yang bertugas. Aku juga udah ngobrol dengan beberapa supir truk ya, soal minyak, dan ternyata itu ada tempat pengoplosan dan penimbunan minyak. Yang mana? Oh, itu. Yang ujungnya. Jadi sampean lihat aja sono. Jadi di sono itu kan limbah, pengolahan limbah. Itu ada nama PT-nya segala, sono dia ada sunyi. Minyak apa sih? Ya. Limbah minyak apa maksudnya? Minyak dari kapal itu, yang bekas-bekas dari kapal, urasan dari kapal itu. Ya dari kapal, dari pabrik. Untuk jadi? Ya dia macem-macem, ada yang buat bakar kapur. Jadi memang situ bukan tempat penimbunan segala macam Pak. Soalnya tadi masuk ke dalam ada truk tangkinya juga. Ya tangkinya banyak. Lelaki ini kembali menjelaskan betapa banyaknya trik untuk bermain bersama minyak tanah dan sangat tergantung dari akal-akalan sang sopir truk tangki. Itu kadang-kadang saya juga di pabrik gitu Pak, kerjasama sama orang pabrik yang penerima barang. Seharusnya tak turun 8.000 liter Pak, ini ternyata ada 7.000 liter. Udah, jadi main amplop aja. Oh, gitu. udah tahu ya? Udah tahu, udah hafal Pak. Dia jatahnya udah tahu. Untuk satu drumnya itu saya bisa sekitar 400.000 lah. Satu drum. Kadang-kadang saya turun bisa 10 drum, 15 drum gitu Pak. Ya itu bersih Pak. Saya cuma sama helper saya aja Pak, jatah 4 juta itu Pak. Aparat sendiri ya udah di-tackle sama yang punya pangkalan Pak. Dia udah punya masing-masing jatah gitu. Dari semua cerita penyelewengan minyak tanah tadi, ternyata masih ada satu keironisan yang tersisa. Tidak jelas pemerintah menunjuk siapa pengawas pendistribusian minyak tanah ini. Tanggung jawab Pertamina Minyak Tanah itu sebatas depo. Jadi minyak tanah itu begitu di depo, dibawa oleh mobil mitra keluar, itu selesai. Pertamina menganggap bahwa pengawasannya hanya sampai depot. Karena harganya ini memang harga depot. Tetapi BPH Migas menganggap bahwa pengawasan ini sampai ke titik akhir, yaitu adalah di
Pangkalan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri, penegakan hukum yang dilakukan oleh Pertamina, penegakan hukum yang dilakukan oleh BPH Migas, itu sifatnya hanya pemadam kebakaran. Artinya begitu muncul, hilang, nanti muncul lagi, hilang, muncul lagi, hilang. Selama itu susah untuk diberantas. Jadi karena koordinasinya saling salah menyalahkan, kata misalnya antara BPH Migas dan Pertamina, saling menyalahkan. Nah, ini harus ada koordinasi. Roda-roda truk tangki ini tak mungkin berhenti. Tapi apakah tidak mungkin menjaga tiap tetesan minyak tanah itu jatuh ke pasar gelap? Pemirsa, ada baiknya kita mendukung program konversi dari minyak tanah ke gas LPG. Tapi tentunya kita jangan lupa bahwa tiap tetesan minyak tanah selalu berpotensi diselewengkan untuk masuk ke dalam pasar gelap. Demikian Delik kali ini, saya Joyce Triatman. Sampai jumpa.